Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat Al-Maidah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Majelis Tafsir Al-Quran Masjid Baitul Nur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga malam hari ini kita bisa menghadiri majelis mulia pada malam hari ini. Sebelum kita mulai pengajiannya, saya ingin sampaikan bahwa yang pertama saya menghimbau kepada diri saya, seluruh jamaah, juga teman-teman sekalian, marilah kita saling melindungi diri kita dengan cara tadi saya disarankan oleh Pak Dar untuk menjaga prokes ya. Karena hari ini ternyata sudah ada virus lagi yang namanya Omikron, dan kemarin saya dengar malah ada anaknya namanya Sun Omikron. Sun itu laki-laki, saya nggak tahu kalau besok ada Daughter Omikron, saya nggak tahu itu. Jadi Sun itu kan anak laki-lakinya Omikron. Ya, apapun yang terjadi kita berdoa moga-moga kita, keluarga kita, bangsa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua ingin kami sampaikan juga bahwa kita sudah memasuki bulan Rajab. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, yang diajarkan oleh para kiai, guru-guru kita di bulan ini kita diperbanyak untuk membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami yang hari ini kita sudah masuk beberapa hari lagi. Kemudian minta supaya bulan Sya'ban juga diberkahi oleh Allah, dan kita meminta betul ya supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadana itu artinya kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Itu artinya kalau kita doa itu berarti kita sudah meminta supaya kita dipanjangkan umur kita. Ya, kita ketemu bisa puasa kembali, bisa terawih kembali ya, kemudian kita bisa beridul fitri kembali ya Pak Dar ya. Itu saya kira yang penting saya sampaikan supaya kita tidak lupa. Nah, perlu juga saya sampaikan, ini kan sekarang dunia mass media sudah luar biasa, medsos sudah luar biasa. Kemarin saya ditanya oleh teman saya kaitannya dengan hadis ini, apakah puasa Rajab itu bagaimana dan bagaimana. Saya tidak tanggapi. Saya hanya yakin kepada guru-guru saya dulu bahwa puasa itu amalan yang baik. Jadi kita berpuasa itu adalah kita beramal yang baik. Ya. Saking baiknya, kalau saya lihat kajian tafsirnya itu sampai seakan-akan Allah tidak mewajibkan puasa itu ketika kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 183. Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, di situ ada kajiannya, diwajibkan kepada kalian berpuasa, tetapi tidak ditunjukkan yang mewajibkan itu siapa. Jadi seakan-akan manusia atau orang-orang yang beriman itu sudah tahu bahwa puasa itu adalah amalan yang positif. Dan saya sudah pernah sampaikan di dalam sebuah khutbah, agama manapun mengenal puasa, termasuk ilmu kedokteran itu sangat menjunjung tinggi nilai puasa. Orang yang mau dioperasi harus puasa dulu. Itu menunjukkan bahwa diktum puasa itu sangat luar biasa. Maka saya kira untuk latihan memasuki bulan Ramadan, kita sudah dilatih supaya kita bisa berpuasa sejak bulan Rajab ya. Jadi bulan Rajab itu termasuk bulan istimewa ya. Bulan Rajab, bulan Ramadan ya, itu termasuk bulan-bulan istimewa yang diciptakan oleh Allah. Itu saya kira sebagai pendahuluan, dan marilah kita mulai hari ini kita ngaji surat Al-Maidah ayat 11 ya. Ayat 11 ya. Ayat itu diawali kembali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Kemarin sudah kita bahas, kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, kita diminta untuk memasang telinga baik-baik ya. Maka kita
Sekarang pasang telinga kita, apa yang ingin disampaikan oleh Allah? Yang pertama, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ya. Jadi kalau ayat kemarin tidak disebutkan nikmatnya itu berupa apa, ya. Kita lihat kemarin ketika kita bicara di ayat yang ke-7 surat Al-Maidah itu kan kita diminta wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi watsaqakum bih, dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Tidak disebutkan nikmatnya berupa apa. Meskipun kita sudah kemarin jelaskan bahwa yang dimaksud nikmat itu adalah nikmat ajaran agama berupa wudu dan tayamum. Tapi itu tidak disebutkan secara langsung. Nah, hari ini ayat yang ke-11 ini Allah menyebutkan secara langsung. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Ya. Itu artinya sewaktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangan-tangan mereka kepada kamu, maka Allah menahan tangan-tangan mereka dari kamu. Ya. Ini kalau kita baca di situ saja, kita belum menemukan pengertiannya. Maka perlu saya sampaikan bahwa ayat ini itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab mengapa ayat ini turun. Itu asbabun nuzul. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya itu berkunjung ke perkampungan Bani Nadir. Ya, perkampungan Bani Nadir itu perkampungannya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya. Lalu orang-orang Yahudi dari Bani Nadir itu ingin mencelakakan Nabi dengan cara menjatuhkan batu besar di kepalanya Nabi Muhammad. Ya. Jadi sekali lagi Nabi ingin dijatuhi batu besar oleh orang Yahudi Bani Nadir. Ya. Jadi ini saya pikir menunjukkan bahwa orang berbuat baik itu ternyata tidak selamanya diterima dengan baik. Orang berdakwah itu tidak selamanya mulus. Pasti ada godaan, ada ancaman. Dan ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ingin menyampaikan pesan, ingin mengajak kepada jalan keselamatan, tetapi ternyata nyawa beliau juga diancam. Nabi ingin dibunuh pernah oleh Suraqah dulu itu. Kemudian kali ini di ayat ini Nabi ingin dijatuhi kepalanya dengan batu yang sangat besar oleh kaum Yahudi Bani Nadir. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Fakaffa aydiyahum ankum. Maka Allah kemudian, kalau bahasa mudahnya itu, Allah melindungi Nabi. Bahasa yang paling gampang. Tetapi bahasa yang kalau kita sesuaikan dengan maknanya, Allah bahasa mudahnya itu mencegah kaum Yahudi Bani Nadir itu yang ingin mencelakai itu, ya istilahnya apa ya? Kafa itu artinya
digagalkan, tetapi dalam bentuk kalau saya mengartikan ini ya, mengartikan itu bisa jadi tangannya kemudian jadi kaku sehingga dia tidak bisa menjatuhkan batu itu, sehingga itu ditahan oleh Allah itu ya. Ya. Jadi makna fakaffa aydiyahum ankum itu seperti itu. Jadi itu asbabun nuzulnya ya. Sebab-sebab turunnya ayat itu adalah ada peristiwa seperti itu. Nah, ini bisa kita maknai jamaah yang dirahmati Allah bahwa nikmat itu ternyata tidak hanya sebuah pencapaian. Misalnya jenengan tiba-tiba mendapatkan hadiah misalnya, lotre misalnya, itu kan jenengan mencapai sesuatu, ya kan, mencapai sesuatu, kemudian itu disebut dengan nikmat. Tetapi kita bisa mengartikan juga bahwa nikmat itu adalah keterhindaran kita dari sebuah kecelakaan misalnya, itu juga nikmat. Jadi misalnya jenengan naik mobil atau naik motor, itu yang ada di depan itu mengalami kecelakaan, sementara kita jenengan itu terhindar dari kecelakaan itu. Maka itu juga bagian dari nikmat. Maka nikmat itu jangan hanya semata-mata diartikan pencapaian. Oh, saya kuliah lulus, nikmat. Kalau tidak lulus misalnya tidak nikmat ya. Jadi nikmat itu macam-macam ya. Nah, maka rizki ya, rizki dengan harta itu berbeda itu Mas Huday. Jadi kalau kita mengenal ada istilah zakat mal, zakat harta, ya, maka kalau rizki itu bisa bermacam-macam. Sehingga kalau jenengan ingat doanya sholat duha, ya, itu Anda tidak meminta harta, tapi meminta rizki. Maka kalimatnya apa? Allahumma inkana rizki fis sama fa'angzilhu. Ya Allah, jika rizki saya itu masih ada di langit, maka turunkan. Nah, rizki itu kebutuhan orang bermacam-macam. Jadi kalau hari ini ada yang sakit, maka ketika doa Allahumma ingkana rizki fisama, jangan-jangan dia meminta Allah supaya diberikan rizki kesehatan. Kalau hari ini ada yang belum menikah, Allahumma ingkana rizki fis sama fa'angzilku, jangan-jangan dia minta rizki berupa jodoh. Kalau hari ini yang belum punya keturunan, dia meminta rizki berupa keturunan, berupa anak. Maka rizki itu maknanya macam-macam. Sehingga jangan duga kalau ada orang sholat duha itu yang diminta hanya harta saja, tidak. Kalau harta justru malah sempit. Misalnya jangan rubah redaksinya, Allahumma ingkana mali fis sama fa'angzilhu. Jika harta saya ada di langit, maka turunkan. Jenengan hanya akan diberikan harta, tetapi jenengan bisa jadi sakit, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi tidak dapat jodoh, bisa jadi anaknya nggak ngena dan sebagainya. Tetapi kalau jenengan mintanya rizki kepada Allah, dicakup semuanya. Ada kesehatannya, ada hartanya, ada keluarganya yang sakinah, ada anak-anaknya yang soleh. Wa ingkana fil ardi fa akhrijhu, jika rizkinya itu ada di dalam perut bumi, maka keluarga. Wa ingkana mu'siron fayasirhu, jika rizki saya sulit maka mudahkan. Ya,
Wa in kana ba'idan faqarribhu, jika rizki itu saya jauh maka dekatkan. Ya. Makanya dibuka Mas Huda, sholat duha dibuka dengan rizki itu. Kalau dulu saya ngajari Zidan agak guyonan sedikit Pak Darya. In kana sewunan fajutaan, jika rizkinya itu hanya 1000 maka ditingkatkan menjadi 1.000.000. Ingkana jutaan fa milyatan, jika rizkinya hanya 1.000.000 maka jadi miliar. Ingkana milyatan fa triliunan. Malah saya tambah ingkana truk-trukan fa trontonan itu. Nah itu bahasa yang mudah kita hafal. Maka usahakan ya, kalau jenengan membuka hari Mas Huda, Pak Dar, Mas Yuli, buka dengan sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa nikmat itu tidak hanya sebuah pencapaian, tetapi keterhindaran dari sebuah musibah, malapetaka, itu juga nikmat. Nah, ini bisa kita maknai lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Muhammad itu menjadi nikmat juga bagi kita. Jadi nikmat yang diperoleh oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita, itu juga bagian dari nikmat yang bisa kita terima. Saya kadang-kadang membayangkan Pak Dar, kalau Nabi Muhammad sampai dijatuhi batu besar itu kemudian meninggal dunia, itu Qur'annya kan tidak selesai sampai 30 juz itu. Iya kan Mas Huda ya? Ini kita logika yang nalar-nalar saja, yang mudah dicerna oleh otak kita. Ya kan tidak sampai. Kalau Nabi sampai dijatuhi batu itu kemudian kena itu, wah luar biasa. Maka nikmat yang diperoleh Nabi kita Muhammad, kita juga merasakan nikmatnya. Sehingga Qur'annya bisa jadi 30 juz, sunnah-sunnahnya juga hari ini kita bisa amalkan dan bisa kita pelajari. Maka nikmat yang diperoleh oleh pimpinan kita itu bagian dari nikmat kita juga yang harus kita nikmati. Ya, misalnya Pak Jokowi misalnya diberikan nikmat, itu kita juga bagian bisa merasakan nikmat itu. Atau siapa lagi pimpinan kita? Ya. Jadi itu tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang mukmin itu berserah atau berpasrah ya. Kalau saya tanya kepada jenengan, ikhtiar dan tawakal itu harus dilakukan kedua-duanya apa tidak? Ya. Duluan mana kira-kira ikhtiar dengan tawakal itu? Jadi kalau kita melihat ayat ini, kita harus berikhtiar dulu sebelum kita bertawakal kepada Allah. Ikhtiar itu artinya berusaha sekuat tenaga. Jadi kalau hari ini misalnya ada anak kita, keluarga kita yang sakit, maka kita bawa dulu ke dokter. Kita namanya ikhtiar. Ke dokter ini kira-kira belum sembuh, maka kita kalau masih bisa mampu cari dokter yang lain, kita cari dokter yang lain dulu, itu namanya ikhtiar. Nah, setelah proses ikhtiar A, ikhtiar B, ikhtiar C itu sudah kita lakukan bersama-sama,
maka saat itulah kita baru bertawakal. Bertawakal itu artinya berserah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu Nabi pernah itu, Mas, ada orang yang datang, kalau mudah kita analogkan sekarang itu mau sholat jamaah. Ya. Kemudian ditanya, kamu naik apa? Ya, kalau sekarang gitu. Kalau dulu kan, oh saya naik onta, ontanya mana? Itu saya taruh di situ. Nabi kemudian, kenapa kamu kok taruh begitu saja? Saya tawakal kok kepada Allah. Saya pasrah kepada Allah. Nabi kemudian menegur sahabat itu, ikat dulu ontamu, setelah itu baru bertawakal. Jadi ternyata kita itu perlu ikhtiar, kita perlu berusaha dulu. Jangan langsung tiba-tiba, tak serahkan yang Gusti Allah. Saya kuliah tak serahkan yang Gusti Allah lah, lalu lulus dewi. Saya nikah, urung nikah tak serahkan kepada Allah lah. Engko jodohnya kan teko dewi, tidak boleh, itu harus ada ikhtiar. Ya. Maka Nabi perlu diingat ini. Siapapun juga, ikat ontamu, nek saiki yo gembok kendaraanmu, setelah itu kamu bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Caranya begitu. Jadi tidak semuanya langsung dipasrahkan kepada Allah. Urung apa-apa, urung usaha, urung buka lapak, ya. Urung apa yang lamar kerja misalnya, kok tiba-tiba tak pasrah wis karo Gusti Allah lah, itu ya. Tidak bisa seperti itu ya. Nah, kemudian perlu kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan kaum ya, di situ kan ada kalimat idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum, itu adalah kaum yang menyerang kaum muslimin ya, tidak lama sebelum turunnya ayat ini. Jadi sebelum ayat ini turun itu ada orang yang pengen menyerang kaum muslimin, lalu mereka dilumpuhkan oleh Allah dan orang-orang Islam menjadi terselamatkan. Atau yang ketiga, ada yang menyebut bahwa yang dimaksud kaum di kalimat itu adalah penduduk Makkah yang bermaksud jahat kepada kaum muslimin ketika umat Islam dulu ingin melakukan ibadah umroh dan haji, sehingga hanya tertahan di Hudaybiyah ya. Jadi dulu itu Nabi dan para sahabatnya pernah mau melakukan haji kalau tidak salah itu, kemudian ditahan oleh orang-orang musyrik sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya ya. Sehingga saat itu umat Islam hanya bisa tertahan di Hudaybiyah ya. Jadi itu kira-kira maknanya ayat 11 ya, surat Al-Baqarah. Sekali lagi kita bisa simpulkan, kita ulangi lagi bahwa niat itu ternyata tidak hanya sekedar pencapaian, tapi keterhindaran dari sebuah petaka atau musibah itu adalah satu nikmat. Yang kedua, nikmat yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW, diselamatkan dari batu besar itu juga bagian nikmat yang bisa kita terima. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah berikhtiarlah dulu sebelum Anda bertawakal kepada Allah. Karena kalimatnya wattaqullah, takwa dulu kepada Allah ya, baru kemudian fal yatawakkalil mu'minun. Setelah itu bertawakallah orang-orang yang beriman. Moga-moga kita bisa mengambil hikmah di balik makna yang terkandung pada ayat ini ya. Ya, saya kira itu jemaah sekalian, kita bisa lanjutkan minggu depan ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.